sampling untuk zoo ya. Zooplankton adalah trofik level kedua dalam piramida ekologi ya. Nah, zooplankton itu dia kan memakan fito, lalu dia fototaksis negatif. Jadi artinya kalau ada cahaya dia akan lari. Nah, sehingga kalau kita sampling, kita nggak boleh samplingnya siang hari ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau Anda sampling siang hari, Anda hitung di lab ternyata atau ada identifikasi ternyata dapatnya sedikit, Anda ngomong, oh di sana kita zoo-nya sedikit, padahal karena kita prosedurnya, metodenya keliru. Karena kalau siang hari dia kan menjauhi matahari. Kalau menjauhi matahari waktu kita saring nggak dapat karena dia pergi ke bawah ke hipo. Nah, jadi makanya kalau untuk zoo kita harus sampling sore menjelang malam ya. Di atas jam 5 ke atas baru kita sampling. Nah, yang ukurannya juga beda. Kenapa harus beda? Karena kalau kan si zoo itu kan lebih besar daripada fito ya. Karena zoo itu adalah hewan, fito itu adalah tanaman. Jadi bedanya kalau fito itu bisa berfotosintesis atau kita sebut autotrof, bisa menghasilkan makanan. Sementara zoo itu tidak, dia tidak bisa menghasilkan makanan. Ya, nah si zoo itu artinya ukurannya jauh lebih besar karena dia makan fito, otomatis ukurannya jauh lebih besar, itu nggak usah dihafalin. Ukurannya lebih besar. Kalau ukurannya lebih besar, sebenarnya kan bisa kita pakai plankton net nomor 25 tadi. Tetapi kalau Anda pakai plankton net nomor 25, bisa terjadi grazing kan di dalamnya karena ada fito. Makanya kita biasanya gunakan plankton net khusus untuk zoo. Yang zoo itu prinsipnya adalah yang plankton net size-nya lebih dari 60 mikron, 60 mikrometer. Yang ada di lab itu adalah ukurannya 100 mikron dan 170. Jadi kalau misalnya Anda konsentrasinya pada zoo, tidak harus di angka itu ya. Kalau Anda udah punya referensi ukuran zoo Anda besar, ya Anda cari ukuran yang spesifik langsung. Nah, ini kita pakai yang 100 mikron, kita saring sama seperti gitu. Kita saring, jadi harus pada kondisi gelap. Kalau tidak gelap subuh. Jadi ceritanya tidak boleh ada matahari ya. Kalau nggak gelap boleh subuh. Nah, kalau Anda penelitian tentu harus tanya, boleh nggak subuh-subuh di daerah itu. Kalau banyak penampakan, Anda nggak boleh datang subuh-subuh ya. Jadi disaring, sama jumlah yang disaring juga harus banyak. Jadi boleh Anda saring 50 liter atau 100 liter. Nah, nanti terakhir sudah disaring, tetap Anda harus celupkan lagi zoo-nya supaya zoo-nya si plankton net-nya, supaya zoo yang menempel di samping plankton net turun ke bawah ke tabung penampungan.
perlu nunjukin itu suratnya, tapi kan prosedur di perikanan harus ada surat turun gitu, nanti dipermasalahkan. Tapi kalau mau turunnya nggak ada surat pun nggak ada masalah, tinggal telepon azannya nanti ada. Lalu kita masukkan ke dalam botol sampel. Nah, masukkan ke dalam botol sampel. Kalau untuk ZOO pengawetnya berbeda ya, pengawetnya bukan Lugol tapi adalah bukan formalin juga, adalah formaldehid. Jadi formaldehid itu sebenarnya adalah turunan dari formalin, tetapi kita menggunakan formaldehid yang sudah ditambah dengan gliserol 5%. Ya. Jadi berdasarkan literatur pengawet ZOO formaldehid yang dicampur dengan gliserol 5% itu adalah yang terbaik. Sampel Anda itu mau sampel Vito kah atau ZOO, baru kita amati di bawah mikroskop binokular, dibawa ke lab ya. Keterangan tanggal, nama, kemudian cuacanya seperti apa, apakah terang, adakah hujan, gerimis atau apapun harus ditulis.